Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kami sehingga kami bisa duduk bersama dengan Al-Ustaz Abdul Haq SPD. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Dan juga pada para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, masih dalam suasana Rabiul Awal pada pagi hari ini, dan ini adalah hari Jumat akhir dari bulan Rabiul Awal. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, kami di sini ingin berbagi dan juga ingin sama-sama belajar mengenai tentang hari Jumat dan juga tentang Rabiul Awal, karena kedua-duanya ada 2 hari dan ada 1 bulan. Maksud saya ada 2 tema pada pagi hari ini mengenai Jumat dan juga Rabiul Awal pada pagi hari ini. Nah, sebelum acara Cahaya Kolbu kami saksikan bersama oleh pemirsa di rumah, alangkah baiknya saya ingin menyapa dulu kepada Ustadznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik sekali Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz. Kita ingin para pemirsa di rumah sama-sama ingin mengetahui tentang mengenai hari Jumat, yang mana di antara para hari itu ada 7 hari. Di antara 7 hari tersebut ada kemuliaan, yaitu hari Jumat dan juga bulan Rabiul Awal dari beberapa bulan tersebut, dan juga ada bulan Ramadan seperti itu Ustaz. Nah, untuk lebih jelasnya Ustaz, kami ingin bersama-sama ingin mendengarkan dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti, pemirsa di rumah, agar lebih memahami dan juga mengetahui tentang pentingnya dan juga keutamaan dari hari Jumat dan juga Rabiul Awal tersebut. Pemirsa Hayat TV dimanapun berada, mari kita bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Haq pada pagi hari ini memberikan ketenangan dan juga ketabahan dan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih lanjutnya kita pasarkan langsung dan kita saksikan kepada Al-Ustaz Abdul Haq. Monggo Ustaz, sampaikan Ustaz. Nah Ustaz, sebelum ulun menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, ulun ingin mengajak daripada pemirsa Hayat TV dan kita semua untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena khususnya di hari Jumat ini kita dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada beliau. Kalau di hari-hari yang lain dijelaskan itu kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu amal kita akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW di hari lain selain hari Jumat. Akan tapi kalau hari Jumat kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka itu akan didengar langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana salawat ini dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, yang itu beliau selama hidupnya menetap di Jakarta Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun
عليك يا يا رفيع رفيع الشان والدرجات. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah, Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajat. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajat. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajat. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajat. Ahlul baitil mustafa tuhri hum amanul ardi faddakiri. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام. الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa menyaksikan siaran TV di Hayat TV, yakni dengan di apa? Cahaya Kalbu. Cahaya Kalbu. Semoga dengan kita menonton Cahaya Kalbu ini lebih bercahaya hatinya, yakni itu dengan ilmu. Cahaya kalbu yakni ditanamkan dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga semoga dengan dengan kehadiran kita ini bisa menambah keberkahan pemirsa di rumah dan bisa mengamalkan apa-apa yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati Al-Ustadz Supandi, semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, dimurahkan rezekinya, amin, mendapatkan kesehatan yang sempurna, amin, rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada makhluk yang agung,
makhluk yang mana namanya di surga nanti itu dijajarkan dengan nama Tuhannya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Berkat beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus, yang pertama kita harus mendalami syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi orang yang beruntung, sehingga kita mendapat keuntungan yang sangat banyak di dalam syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikutinya, kita dan dengan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi ibarat syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ustaz, ibarat seperti, misalkan saya contohkan ada gelas. Gelas ini diisi air. Apabila gelas ini diisi air, lalu gelas ini ditublakkan begini. Mau nggak mau pasti airnya itu tumpah. Nah, itu sudah menjadi hukum pasti syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu contoh saya mengambil daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La ghina ma'azina wala faqra ma'ad-duha. La ghina ma'azina wala faqra ma'ad-duha. Enggak bakalan orang tersebut itu menjadi kaya kalau dia itu berzina. Yakni enggak bakalan kaya orang tersebut kalau dia zina. Maksudnya apa? Oh, nas'alullah afiyah, semoga kita dijaga dari kita, keluarga kita, orang yang kenal kita, orang sekeliling kita dijaga daripada perbuatan zina. Amin, amin. Orang yang zina itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakal kaya. Maksudnya apa? Enggak bakal merasa cukup di dalam dirinya. Walaupun dia punya duit 1 triliun misalkan Ustaz. Bahkan lebih daripada 1 triliun, tapi dia pernah berbuat zina, dia enggak akan merasakan kecukupan. Dia akan enggak bakal merasakan kaya. Itu kata Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala faqra ma'ad-duha. Dan gak bakal merasa fakir, gak bakal miskin orang yang sholat duha. Jangan sholat duha, kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga itu adalah sebuah hukum. Itu adalah ibaratnya Allah yang mengatur muka bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma naqasa malun, gak bakalan berkurang kita punya harta. Min sadaqatin, harta kita yang kita sedekah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat. Bahkan ada dalam hadis au athar au qala ulama, ada 5 malam, ada 4 malam yang mana 4 malam tersebut itu apabila kita memunajatkan, kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya khamsul layalin fihin, yakni 5 malam apabila kita munajatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah, meminta rahmatnya Allah, meminta apapun, mau harta, mau apapun, mau jodoh, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malam Jumat. Yakni maka di malam Jumat ini, yakni juga di hari Jumat, kita khususkan untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah hari khusus gitu. Dan juga di hari Jumat disunahkan, kita sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 malam dia bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus di malam Jumat dan di hari Jumat, Nabi Muhammad SAW mendengarkan lantunan salawat dan salam apa yang kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khusus di hari Jumat dan di malam Jumat, Nabi Muhammad mendengar salawat kita dan salam kita. Dan juga di hari Jumat kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini salah satu faidahnya
dijelaskan di dalam athar, yaitu apabila ada orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya, yang mana cahayanya itu katanya dari ujung kaki sampai tembus ke langit. Kalau apabila kita membaca surat Al-Kahfi. Dan begitu juga di dalam riwayat lain, apabila kita membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan menghapuskan dosa kita dari Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu manfaat membaca surat Al-Kahfi. Dan juga bahkan itu saya pernah mendengar daripada Habib Jin, salah satu Habib di Jakarta, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau ketika beliau belajar di Hadramaut itu beliau belajar dengan namanya Al-Habib Ali Masyhur bin Hafid. Habib Ali Masyhur bin Hafid salah satu kakak daripada Al-Habib Umar bin Hafid yang mana beliau termasuk daripada ulama dunia. Habib Ali Masyhur bin Hafid beliau berkata bahwasanya kebiasaan para salafus saleh yaitu membaca surat Al-Kahfi itu 3 kali. Pertama di malam Jumat, kedua ketika subuh yakni di pagi hari, kedua ketika subuh di pagi hari, ketiga ketika sore hari beliau membaca membaca surat Al-Kahfi. Allah. Dan juga dijelaskan di dalam hadis, barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW 80 kali di hari Jumat, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya selama 80 tahun. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sighah salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya, terima kasih Ustaz apa yang disampaikan Ustaz. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita saksikan pesan-pesan setelah berikut ini. Sampai 14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi.
Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi, maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Pemirsa Hayat TV masih bersama kami di acara Cahaya Kolbu yang bertema mengenai Jumat akhir bulan Rabiul Awal pada pagi hari ini. Masih bersama Ustadz Abdul Haq. Barusan telah disampaikan beberapa mengenai sholat Jumat dan juga sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kata beliau bahwa di antara dari 7 hari tersebut terdapat rajanya, Ustaz ya. Ada rajanya yang disebut dengan hari Jumat. Dan juga disarankan untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan juga para ulama-ulama dulu membaca surat Al-Kahfi itu 3 kali. Pada malam hari Jumat dan juga pada pagi hari dan juga sore hari Jumatnya itu, Ustaz. Dan mudah-mudahan kita juga mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menyampaikan bahwa orang yang baca surah Al-Kahfi tersebut akan bercahaya mulai dari kaki sampai ya, nah apabila ada seorang muslim, dia mengaku muslim, KTP-nya muslim, dan dia itu meninggalkan sholat Jumat. Jangankan meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat 5 waktu aja sudah besar dosanya. Sholat 5 waktu yang mana biasanya kita lakukan itu, apabila kita tinggalkan sudah dosa besar, apalagi sholat Jumat gitu. Selama 3 kali berturut-turut, seperti beliau katakan tadi, bisa dikategorikan dia sudah murtad, yakni sudah keluar daripada agama Islam. Nasallallahu afiyah. Oleh karena itu kita harus lebih semangat lagi untuk menjati diri sebagai muslim. Kita harus hakikat, kita mengenal KTP kita muslim, apa itu Islam. Kita harus mendalami tentang Islam. Kita harus mengenal Nabi Muhammad. Dalam hadis dikatakan, apa itu muslim? Muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, maka banyak yang bilang itu Islam itu indah. Emang Islam indah? Kenapa? Dijelaskan dalam kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu al-muslim, orang yang muslim adalah orang yang selamat daripada lisannya. Lisannya itu gak suka ghibahkan orang. Lisannya itu gak suka menyakitin hati orang. Lisannya itu gak suka namimah, mengadu domba orang. Itu adalah orang muslim, seperti itu. Dan begitu juga min lisani wa yadih, dan juga selamat daripada tangannya. Tangannya gak suka memukul orang. Mungkin juga tangan ini bisa diibaratkan kekuasaan. Apabila dia berkuasa, dia jadi RT Islam. Seperti itu. Terima kasih Ustaz, apa yang disampaikan betul apa yang beliau sampaikan, supaya saya lebih mantap bahwa larangan atau ancaman bagi orang-orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali secara berturut-turut itu disengaja
maka sudah terkategorikan kepada orang yang murtad dan harus bersyahadat kembali seperti itu. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bahas mengenai yang satunya yaitu bulan Rabiul Awal, karena bulan Rabiul Awal ini adalah di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini, dan banyak para masyarakat terutama di sekitar kita ini merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mereka bahagia bukan hanya kepada putra-putrinya yang dia rayakan kelahirannya, juga lebih utama kepada baginda Rasulullah seperti itu. Nah, maka dari itu untuk lebih jelas menceritakan apa kisah-kisah baginda Rasulullah supaya kita lebih kenal, karena kalau tidak kenal ya maka tak sayang seperti itu. Nah, itu sudah jadi peribahasa yang lumrah bagi kita. Di para ulama-ulama tersebut dulu membuat syair-syair menceritakan kisah-kisah Rasulullah supaya dikenal sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya juga kemana-mana diundang oleh tetangga, sahabat, kerabat untuk merayakan kelahiran baginda Rasulullah, dan kita bersalawat kepada Rasulullah. Dan di situ banyak orang kamulat mahasinuhu falau ahdatsana. Yakni kamulat mahasinuhu, Nabi Muhammad ini sudah sempurna apabila ada laut. Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai peringai akhlak budi pekerti yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Kita, apalagi kita, gak sampai, maksudnya gak bakal bisa disifatkan sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Allah sendiri yang sudah memujinya. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang mulia, kalau kita mau mencari teladan yang paling baik, kalau kita mau mencari seseorang yang ingin disandarkan, digendolkan untuk kita panuti, maka ikutilah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita ngeliat ke bawah, kita langsung ngeliat ke atas. Kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Langsung sumbernya kita ambil. Akhlak, peringai, apapun yang baik itu bersumber daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fama min khuluqin fil bariyati mahmud, enggak ada makhluk di muka bumi ini rumah tangga yang ngikutin Nabi mulia. Dia punya sahabat, bersahabat dengan cara ngikutin Nabi mulia. Apapun, segala aspek apapun, kalau ngikutin Nabi Muhammad, dia berpolitik bahkan ngikutin Nabi Muhammad SAW akan mulia. Jadi semua yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pasti akan mulia. Maka oleh karena itu kita harus kudu mengkaji, menggali siapa itu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ulama-ulama banyak mengkarang kitab, membuat syair-syair memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Busiri beliau mengatakan, ma madahtu qasidati bi Muhammadin walakin mudihat qasidati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma madahtu qasidati bi Muhammadin. Aku ini membuat syair, ma madahtu, syair itu aku enggak memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syairku. Syairku dengan aku tulis, aku mengarang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu nggak menjadi aku nggak memuji, beliau nggak merasa memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi mudihat qasidati bi Muhammadin, qasidaku, syairku memujiku menjadi mulia, menjadi agung dengan di situ ada namanya memuji Nabi Muhammad SAW. Setiap syair yang memuji Nabi Muhammad pasti bakalan mulia. Itu seperti itu. Jadi semua yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan mulia. Bahkan
Wabah virus corona para sahabat radhiyallahu anhum saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatkan benar-benar dengan sifat. Bahkan mereka tahu rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada berapa. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal itu tahu Nabi Muhammad yang ada di rambutnya yang ubannya itu ada berapa. Saking cinta total banget dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ada yang menggambarkan wajahnya Nabi seperti apa, ada yang menggambarkan tangannya Nabi seperti apa, ada yang menggambarkan keringatnya Nabi Muhammad SAW seperti apa. Bahkan kalau menjelaskan tangan itu, jadi ada sahabat radhiyallahu anhum ketika menjelaskan tangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW menjulurkan tangannya kepada sahabat untuk disungkem untuk tangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau wajahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dijelaskan pada sahabat perempuan. Jadi seorang perempuan kita nih kudu juga ada ulama yang perempuan. Ada seorang mujahidah yang seperti perempuan. Yang perempuan gitu maksudnya, Ustaz. Yang perempuan. Siapa itu namanya? Namanya Rubaiyah binti Muawidh. Rubaiyah binti Muawidh pernah ditanya oleh seorang anak kecil. Kata anak kecil tersebut, "Sifi lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sifatkan kepada kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rubaiyah binti Muawidh, apa kata beliau? "Idza ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'a," kata beliau. Apabila kamu melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ra'aita syamsa tali'a, maka kamu akan melihatnya seperti matahari yang sedang terbit. Saking bersinarnya wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita, apakah kita mampu memandang matahari walaupun siang bolong kita mandang matahari, mata kita udah nggak kuat, apalagi memandang. Ya Allah, semoga kita bisa memandang wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada mukanya ada lagi keringatnya. Dijelaskan dulu di kota Madinah ada seorang ayah ingin menikahkan anaknya, anak perempuannya. Akan tapi ayahnya ini kurang mampu untuk jadi kalau anak perempuan itu kebiasaan kita juga kebiasaan dulu itu anak perempuan kalau udah mau nikah ini pasti dandan yang rapi, yang cakep begitu. Nah ketika itu ayahnya ini kurang mampu, lalu ayahnya ini mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad mengambil sedikit daripada keringatnya beliau, lalu dimasukkan ke dalam tempat, lalu diserahkan kepada ayah tersebut. Dan ketika di hari H, yakni di hari pernikahan anak tersebut memakai daripada keringatnya, sedikit keringatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Subhanallah, ketika beliau memakai daripada itu keringatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, aku belum pernah memegang tangan yang lebih lembut daripada sutra kecuali tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya sangat lembut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bertanya nih dalam hati kita, dalam benak kita, kenapa sih sahabat itu saking cintanya sama Rasulullah, tangannya dijelasin, mukanya dijelasin, terus bahkan keringatnya dijelasin, bahkan kotorannya dijelasin oleh sahabat radhiyallahu anhum. Karena apa? Kita masuk ke dalam kategori hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Yang terjemahannya seperti beliau bilang tadi, la yu'minu ahadukum, enggak dikategorikan orang tersebut beriman, enggak bakal mencapai maqam iman sampai kapan? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada cerita dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau pernah berkata, demi Allah wahai Rasulullah,
aku itu lebih mengutamakanmu dibanding yang lain kecuali diri aku sendiri, kata Sayyidina Umar Khattab. Aku lebih mencintaimu, lebih mengutamakanmu dibanding semua manusia kecuali diri aku sendiri. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, belum seperti ini, ya Umar, kamu itu belum bisa digolongkan orang beriman kalau kamu berkata seperti itu. Lalu kata Sayyidina Umar Khattab, beliau diam, sejenak diam, langsung beliau berkata, "Na'am Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu, lebih mengutamakan dirimu, walaupun dengan diri aku sendiri, aku rela mengorbankan nyawamu untuk dirimu." Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhum. Masya Allah, semoga kita diberikan keimanan, yakni bisa mengutamakan baginda Nabi besar Muhammad SAW dibanding yang lainnya. Semoga kita dianugerahi keimanan dengan kesempurnaan iman, yakni dengan mendahulukan sebenarnya para ulama-ulama, para orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah, untuk menyifati, untuk mengatakan keistimewaannya Rasulullah, bahkan dijabarkan mengenai tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada bersambung, dan kita mohonkan kepada Allah menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah dan juga mengutamakan syariat-syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita melaksanakan apa yang disyariatkan seperti sholat Jumat barusan. Kita tidak boleh kita meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, dan ancamannya adalah termasuk orang-orang yang murtad atau yang keluar dari Islam, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk supaya lebih mantap kepadanya kita semua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak, kita tenangkan hati kita mohonkan kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah, cinta kita diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Mohon Ustaz, kita minta doanya Ustaz sebelum acara pada pagi hari ini ditutup Ustaz. Antum aja Ustaz yang dasar. Monggo Ustaz sampai Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bashira wa salatan tubashirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamin hadhihi ila al-akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil usub wa tadinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi man la mansub. اللهم صل على سيدنا محمد كما الوجود في هذا اليوم في كل يوم في الليل من عسر وجهر في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الإله المفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Semoga dengan berkah baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin, ya Allah. Dengan berkah baginda Nabi besar Muhammad SAW, diampunkan dosa-dosa kita ya Allah. Amin. Dengan berkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya hajat dikabulkan, kita punya dosa diampunkan. Amin, dan begitu juga semoga kita lebih mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, yaitu mengetahui, mendekatkan, mengutamakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.